Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita rindu, kita membawa hati kita. Kita rindu untuk mengangkat pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan oh katakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi katakan dengan iman, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan.
Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan, kami sembah, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, haleluya, haleluya, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, haleluya, haleluya Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di. Sekali lagi katakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Nama-Mu, oh kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, mulia nama-Mu.
puji. Nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat di rumah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau tetap meninggikan nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia. Sekali lagi katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia, mulia namanya. Mulia. Sekali lagi katakan mulia namanya. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang baik, yang selalu menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Karena untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau kembali Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya dapat membawa hati kami, hidup kami, untuk Engkau pakai kami Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, di tengah dunia ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami balas Tuhan? Apakah ku balas Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Yang setia Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa akan ku balas? Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan di dalam setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian ya di rumah masing-masing tentunya. Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus melindungi, memelihara kita sampai pagi hari ini. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, Indra keenam. Ya, saya beri judul Indra keenam. Kita baca dulu ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, Bapak Ibu yang belum ambil Alkitab, boleh diambil Alkitabnya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah kita lahir baru, percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya memiliki panca indera, tetapi indera kita ditambah satu lagi, yaitu indera keenam kita yang namanya adalah iman. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak hanya bergantung kepada panca indera kita, tetapi ada satu indera lagi, yaitu iman yang jauh lebih penting, lebih utama ya, di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sadarkah Bapak Ibu, saudara sekalian, kenapa hidup kita ini kok sama dengan hidup orang yang belum percaya kepada Yesus? Pernah enggak merenungkan hal ini? Kalau orang dunia kekurangan, orang percaya juga ikut kekurangan.
Kalau dunia sedang musim sakit, kita orang percaya juga ikut sakit. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, karena kita sama seperti orang dunia, kita hanya memakai kelima panca indera kita, tetapi kita lupa bahwa sebagai orang percaya, kita ditambahi lagi satu indera, yaitu iman. Kalau mulai pagi hari ini kita mengikuti firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita mulai hidup dengan percaya bukan dengan panca indera kita, maka hidup kita akan berbeda dengan dunia ini. Karena itu ayo kita belajar ya pagi hari ini tentang iman. Ya, tentang iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, kita belajar iman ya lebih dalam lagi. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya iman itu apa? Iman itu begini, kemampuan untuk merasakan atau melihat sesuatu yang sudah ada tapi gak kelihatan. Orang yang percaya kepada Yesus itu bisa melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan padahal ada. Itulah iman. Dan sebenarnya dalam hidup kita setiap hari, kita ini enggak sadar kita pernah ya, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tetapi itu ada dan itu sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ya, salah satu contohnya itu WiFi, ya, jaringan internet. Ya, jaringan internet. Kita tidak pernah melihat WiFi, nggak pernah melihat internet. Ya. Kita tidak pernah memegang internet. Kita tidak pernah mencium ya baunya internet seperti apa. Tetapi sadarkah kita setiap hari kita percaya ya kalau internet itu ada dan kita memakainya dalam hidup kita dan ternyata itu berhasil dan berguna dalam hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu, saudara sekalian yang hidup di zaman ini kalau enggak pakai internet bisa hidup enggak kira-kira? Ya. Apalagi masa-masa sekarang ini. Jadi dalam hidup kita ini kita setiap hari sebenarnya memakai ya, sesuatu yang tidak kelihatan ya, tapi itu ada dan kita percaya, kita pakai dan itu ternyata berhasil dalam hidup kita. Demikian juga ya seandainya kita semua ini percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan tanpa banyak berpikir. Ya, pokoknya percaya saja, saya juga yakin dan percaya itu akan berhasil dan berguna di dalam hidup kita. Demikian juga halnya dengan kerajaan Allah. Ada satu tempat yang tidak kelihatan oleh mata kita dan di dalam tempat ini seluruh kebutuhan kita orang yang percaya kepada Tuhan ada di sana. Tetapi karena tempat ini tidak kelihatan, tidak kasat mata, banyak di antara kita yang tidak percaya sehingga tidak pernah mencari dan tidak pernah
menggunakan ya hal ini. Ya, tempat itu namanya kerajaan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33 katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya di sini itu semua kebutuhan hidup kita selama di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhanmu di bumi ini dapat terpenuhi. Karena di dalam kerajaan Allah, seluruh kebutuhan kita itu ada di sana. Kenapa ayat ini mengatakan carilah dahulu? Karena kerajaan Allah ini enggak kelihatan. Kita butuh indera keenam kita untuk bisa melihat dan menikmati kerajaan Allah selagi di bumi. Jangan tunggu mati baru menikmati kerajaan Allah. Banyak orang yang nunggu mati baru menikmati kerajaan Allah. Ayat Matius 6 ayat 33 ini ditulis untuk sekarang waktu kita masih hidup di bumi. Ya, jadi ya saya mau tekankan ya sekali lagi, janji ini berlaku mulai pagi hari ini, Bapak Ibu. Bahwa dikatakan di dalam ayat ini ada suatu tempat yang bernama kerajaan Allah, yang di situ kita dapat mencari seluruh kebutuhan hidup kita. Ya, ada di sana. Tetapi masalahnya itu tidak kelihatan. Dan itu hanya dapat kita nikmati melalui indera keenam kita, yaitu iman. Ya, iman. Dan itu saya mau mengajak Bapak Ibu melihat lebih jauh lagi. Ya, melihat lebih jauh lagi. Apa kebutuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini? Yang pertama mungkin yang paling lazim adalah makanan. Ya. Makanan itu saya kategorikan sebagai kebutuhan hidup kita setiap hari. Ya, makanan ya, itu ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Lukas 9 ayat 16. Kalau Bapak Ibu, Saudara pagi hari ini khawatir tentang makanan, tentang kebutuhan hidup saudara, uang ya sehari-hari, perhatikan poin ini. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ini Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Yang menarik dalam ayat ini dikatakan Yesus menengadah ke langit. Apa yang Yesus lihat waktu Yesus menengadah ke langit? Yesus melihat kerajaan Allah itu yang tidak kelihatan. Di sini Yesus memakai indera iman, ya, indera keenam, kita juga punya. Ya, iman. Apa yang Yesus lakukan ketika berdoa dia menengadah ke langit? Yesus ini sedang menengok persediaan makanan dalam dapur sorga. Ketika murid-murid melihat bekal makanan mereka, waduh cuma 5 roti dan 2 ikan, ya Yesus menengadah ke langit, dia melihat di kerajaan Allah, di kerajaannya, di dapur kerajaan itu, wah roti banyak, ikan banyak. Makanya Yesus memutuskan suruh mereka duduk. Ya, kita akan pesta. Ya, sore hari ini dari dapurnya sorga.
Ini perbedaan kita dengan Yesus. Ketika kita mengalami kekurangan, kita hanya bergantung pada 5 panca indera kita untuk mencari kebutuhan kita. Tetapi kita lupa bahwa sebagai orang yang percaya kita punya indera keenam yaitu iman. Iman itu yang memampukan kita melihat kerajaan Allah yang tidak kelihatan dan semua persediaan di dalamnya. Mengertikah saudara apa maksud Yesus ketika mengatakan akulah pintu? Waktu Yesus ngomong akulah pintu itu maksudnya pintu apa? Akulah pintu yang dimaksud Yesus, aku ini pintu kerajaan Allah. Yesus adalah pintu menuju kerajaan Allah yang bisa kita akses, kita pakai 24 jam sehari untuk menemukan semua kebutuhan hidup kita di sana. Banyak orang yang mikir waktu Yesus ngomong akulah pintu itu supaya kita masuk surga, bukan. Maksudnya Yesus adalah pintu selama kita di bumi ini, kita punya pintu, punya akses ke kerajaan Allah untuk mengambil seluruh kebutuhan kita di sana. Nah, karena orang percaya tidak banyak yang mengerti hal ini, waktu kita membutuhkan sesuatu kita bingung, kita stres, kita khawatir. Pada pagi hari ini bayangkan Yesus itu seperti pintu dapur. Kalau Bapak Ibu butuh garam, butuh beras dan lain sebagainya, Bapak Ibu kan tinggal masuk pintu dapur, ambil apa yang kita perlu. Yesus itu kayak pintu dapur. Yesus itu kayak pintu kulkas kita. Apa yang kita perlukan kita tinggal buka, kita tinggal ambil. Tetapi harus punya indera keenam, namanya adalah iman. Kalau kita mau mengambil segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu, kita nggak bisa ngambilnya dengan tangan jasmani kita. Kita perlu mengulurkan iman kita kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, kebutuhan kita sudah disediakan di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian butuh kesembuhan pada pagi hari ini. Butuh kesembuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 41 saya bacakan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka mereka mengangkat batu itu lalu kembali. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan dia ngomong, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Sekali lagi di ayat ini dikatakan Yesus menengadah ke atas. Apa yang Yesus lihat? Ilmu kedokteran pada waktu itu tidak memungkinkan bahwa orang kalau sudah mati 4 hari itu bisa bangkit. Kalau sebelum itu masih mungkin. Karena ada yang namanya itu mati suri pada waktu itu. Jadi kalau belum 4 hari itu orang bangkit itu masih masuk akal lah. Bisa-bisa dia mati suri gitu ya. Tetapi kalau setelah 4 hari, itu ilmu kedokteran pada waktu itu tidak mencapai itu. Sudah tidak ada harapan untuk dibangkitkan. Tetapi Yesus tidak melihat ilmu kedokteran di dunia pada waktu itu. Dia nengok lagi ke atas. Yesus setiap ada masalah, dia menengadah ke atas, dia lihat di kerajaan Allah. Waduh, ada dokter, segala dokter yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu.
Karena itu dengan tenang, dengan berani Yesus berkata, Lazarus bangkit. Dia tidak melihat segala sesuatu dengan panca inderanya. Yesus melihat segala sesuatu dengan imannya. Imannya memampukan melihat di dalam kerajaan Bapaknya, itu sudah disediakan segala sesuatu. Ya, bayangkan teknologi kedokteran di sorga ya gimana, orang mati bangkit. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang sakit pagi hari ini, ya kita sudah mencari ke sekeliling kita, bahkan kita keluar kota, kita keluar negeri. Tapi ada satu yang belum kita tengok, ya kita belum memandang ke atas, memandang kepada kerajaan Allah, yang di dalamnya ada dokter di atas segala dokter yaitu Yesus, yang tidak kelihatan, tetapi iman kita sanggup menjangkaunya. Karena itu langsung praktek saja Bapak Ibu yang sakit pada pagi hari ini. Minta di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan imanmu untuk dapat menikmati kerajaan Allah itu selama kita di bumi. Yang ketiga, yang terakhir, mungkin ya saat-saat ini kebutuhan kita ini adalah perlindungan. Perlindungan. Penyakit bawaan kronis manusia yang paling mematikan itu bukan berasal dari virus, tetapi berasal dari kekhawatiran. Ya. Mungkin dari data-data yang kita lihat setiap hari, banyak yang mati itu mungkin bukan karena virus ya, karena khawatir ada virus mati dia ya. Jadi khawatir ini yang bahaya, ketakutan ini penyakit bawaan. Ya, kita dikit-dikit takut. Karena itu kita dikit-dikit sakit. Karena ilmu kedokteran berkata bahwa waktu kita takut, kita stres, daya tahan tubuh kita berhenti bekerja, ya otomatis sakit. Ya. Dan penyebab ketakutan ini, kalau Bapak Ibu mau tahu, itu adalah panca indera. Ya bayangkan ya, kalau kita buta, budak, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kalau ada virus, bisa khawatir? Nggak bisa khawatir. Kenapa kalau kita khawatir tiap hari baca koran, baca WA, ya dengar berita. Ya, wah tetangga ini kena, wah ya khawatir. Jadi kekhawatiran itu berasal dari panca indera. Karena itu orang percaya hidup di bumi ini, kata Rasul Paulus harus belajar hidupnya tidak pakai panca indera, tapi pakai indera keenam namanya iman. Yaitu memandang kepada yang tidak kelihatan. Ada satu contoh yang menarik. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya, ini khusus mau menangkap Elisa ini ya pada waktu itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini pasukannya kerajaan Allah. Ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada musuh yang mengepung ya pegunungan itu. Tentara kerajaan Allah ini tidak kasat mata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malaikat sorga ini yang dikatakan Alkitab berkemah sekeliling orang benar ini nggak bisa dilihat, saya pun nggak bisa melihat saya saat ini. Yang menyerupai malaikat saya bisa lihat ya, singer-singer ini ya menyerupai malaikat.
Tapi malaikat kita nggak bisa lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian harus yakin itu ada. Buktinya Elisa berdoa, buka mata bujangku. Bujangnya ini takut kenapa? Karena panca inderanya mengatakan kita dikepung oleh musuh. Musuh banyak mengepung kita. Tetapi iman bisa melihat yang membentengi mereka, malaikat sorga, tentara kerajaan Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat ada di sekeliling kita. Ya, jadi kalau saya gambarkan, ya, visualisasikan, ilustrasikan untuk hari-hari ini, ya mungkin kita ketakutan. Ya. Tetapi saya kok percaya sih di sekitar kita ini ada malaikat yang bawa disinfektan. Ya. Oh, ada virus ya, semprot, ada malaikat. Nah, tapi jangan ngawur ya, jangan nekat. Ya, wah jalan-jalan aja kalau gitu ya ada malaikat ya, malaikatnya capek ditinggal ya, disinfektannya nggak ada, kita bisa kena. Tapi itu yang tidak bisa kita lihat, itu yang buat kita takut, itu yang buat kita stres. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini, ya kita berdoa Tuhan bukakan mata imanku, dan Tuhan betul-betul buka mata iman kita, ya saya yakin dan percaya untuk hidup kita selanjutnya kita nggak akan takut. Ya, karena kita melihat malaikat-malaikat yang gagah perkasa itu ada di sekitar kita melindungi kemanapun kita pergi. Itu Alkitab yang katakan. Ya. Jadi yang membedakan sikap Elisa dan bujangnya ini bukan keadaan yang dihadapi. Keadaannya sama. Ya, keadaannya sama. Tetapi bedanya Elisa melihat kehidupan ini, menjalani hidup ini dengan iman, dengan indera keenamnya. Tetapi bujangnya ini melihat keadaan sekeliling dengan panca indera mereka. Takut, ya, cemas, ya, akhirnya daya tahan tubuhnya lemah, ya, sakit, ya, dan lain sebagainya. Karena itu pada pagi hari ini, latihlah indera keenam kita yaitu iman. Ya, latih. Setiap kali ada sesuatu pandang kepada kerajaan itu. Yang melalui iman kita, maka hidup saudara tidak akan sama ya seperti sebelumnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan. Mari dengan iman, ya, dengan sukacita. Bahwa ternyata ada kerajaan Allah yang membacking hidup kita. Kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kita ada di sana. Tetapi selama ini kita tidak pernah menggunakan itu. Mari raih Tuhan pada pagi hari ini dengan imanmu. Haleluya, haleluya. Saya ingin setiap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah praktek langsung. Bapak Ibu butuh apa? Minta sekarang dan itu tersedia. Ya, melalui pintu yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga kita bisa mengalami kerajaan Allah itu di bumi. Haleluya. Saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya, 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 percaya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami terima janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami melihat kelimpahan itu dengan iman kami Tuhan. Kami melihat jawaban itu Tuhan dengan iman kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang melihat ibadah ini, semua menerima Tuhan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sehati kita katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Mari terima kesembuhan. Terima berkat-berkat kebutuhan-kebutuhan. Selalu percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Dan mengucap syukur karena kami percaya pagi hari ini kami semua sudah menerima mujizat Tuhan. Tuhan berkati, memberkati semua yang melayani. Juga semua Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Percaya dan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.